itu memang yang pesan dapur Sepang seakan-akan hanya diperuntukkan kepada orang yang ingin mempunyai 2 rumah tangga atau berpoligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Siji Wesi Adi. Apa kabar para pemirsa? Apa kabar kita bro? Alhamdulillah, tentunya Baik-baik saja dan mudah-mudahan para pemirsa kita juga dalam kondisi baik, sehat walafiat. Nah, kembali kita nguri-nguri budaya bil khusus dalam Tosan Aji. Sekarang kita akan menguri-uri yang mana nih? Ini saya punya, Wow, kelihatannya sederhana, tapi tidak bisa diremehkan. Kayaknya ini baru saya lihat apa namanya warangkai kayak begini. Saya nggak tahu kayu apa ini ya. Ya kayunya kayu sederhana, tetapi kreativitasnya ini loh. Sisi artistik ya. Artistiknya ya baguslah. Sekelas ini keris lokasian. Oh, Nah, ada istilah lokasian. apa itu? Ya gitu ya. Jadi dalam menguri-uri budaya Tosan Aji Pakerisan itu ada kalanya memang tidak hanya kita itu mendapatkan dari memahari dari orang yang terawat Seperti kemarin yang biar ya. Ada kalanya istilahnya lokasian itu hunting mendapatkan di pelosok-pelosok dari orang. Ngeramut di kampung-kampung. Betul, dengan mendapatkan apa adanya. Ya, namanya juga nguri-nguri. Namanya juga nguri-nguri. Bahkan di bawah lokasian itu ada namanya tusket. Apa itu seket? 1 seket. Itu istilah saja bahwasanya kalau kita tukar dengan nilai rupiah nggak terlalu mahal. Tapi nilai mahalnya, nilai mahal itu pada sisi merawatnya itu ya. Merawatnya. Betul, saya pernah juga ada kawan yang seperti itu. Itu niatnya bukan dagang, tapi ingin ngumpulkan barang-barang masa lalu sehingga kemudian kalau mau bicara apa penghasilan itu nggak seberapa kata. Tapi bagaimana saya berusaha untuk mengumpulkan barang-barang karya orang tua kita itu sehingga kemudian dirawat, itu nilainya. Dan termasuk diantaranya mungkin ini ya, walaupun kayaknya ini juga nggak terlalu bawah banget. Kicokro gitu loh. Ini koleksi Kicokro para pemirsa ya. Kalau yang kemarin itu koleksi kawan kita yang tidak perlu sebut namanya. Orang besaran masalahnya. Yang kerisnya makyur itu. Baik, kita langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata isinya mantap surantap. Dan kayaknya baru kali ini di Aras 9 Siji membahas pusaka yang seperti ini ya. Ayo, pusaka apakah gerangan? apakah gerangan? Kalau biasanya kita melihat dari sisi dapur pada bagian bawah ada yang namanya lambe gajah. Wa ma asbaha dzalik. Ini kok nggak ada lambe gajahnya. Lukas-lukas saja begitu ya. Ini maksudnya apa Ki? Ini dari bilahnya lacer ya, apa namanya? Lurus. Nah, lalu kemudian ke bawah ini kan kayak Monas gitu kan. Iya. Artinya membentuk apa seperti orang kuda-kuda. Iya. Nah, seperti kuda-kuda dan antara sisi wing kanan dan wing wing kiri itu nyaris simetris. Nyaris sebanding. Nyaris simetris walaupun tetap ada pembedanya. Iya. Nah, ini dan terus kemudian di tengah-tengah ini barangkali kurang kelihatan Ada sogokan ya? Ada sogokan. Maka disebutnya adalah The Sepang. Oh, Sepang. Sepang. Kayak lagunya Ikang Fauzi. Sepang Preman. Maaf tadi bercanda. itu si papa. Ini Sepang ya. Sepang. Pusaka Sepang itu mulanya di era siapa ya? Kalau kita lihat awal-awal biasanya kan bentuk betok, kemudian ada bentuk brojol dan saudara-saudaranya brojol. Ini Sepang ini Sepang itu masa-masa era-era
Majapahit awal sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Tapi mungkin bagian dari barang langka kok nggak seperti brojol yang banyak banget itu. Karena Sepang itu ada sisi kepercayaan mitologi. Jadi seakan-akan dulu itu memang yang pesan dapur Sepang hanya ini kembali kepada ranah kepercayaan ya, subjektif ya. Itu seakan-akan hanya diperuntukkan kepada orang yang ingin mempunyai 2 rumah tangga atau berpoligami. Ini ranah keyakinan. Ini ranah keyakinan. Karena yang memiliki ternyata masih 1. Tapi karena mungkin hanya dikoleksi, tidak dimanfaatkan. Bagi para pemirsa yang ingin bisa pesen keris Sepang. Terus. Tapi kembali lagi itu ranah keyakinan ya, keyakinan ya. Nah, tetapi sebetulnya secara filosofi memang Sepang itu pada dasarnya tidak ke arah sana, tapi lebih pada didedikasikan kepada pemimpin yang nanti dia harus bisa berdiri tegak dengan kuda-kudanya sehingga bisa ngayomi banyak rakyat, arahnya ke sana ya sebetulnya. Jadi seperti ini ya, tegak berdiri, kuda-kudanya ngadep mantep ke depan gitu kan, dengan kaki kanan dan kiri seimbang sehingga bisa ngayomi kebijakannya dan sebagainya karena kuat. Arahnya ke sana. Sehingga dari kekuatan kita sebagai kepala rumah tangga dengan kuda-kuda yang mapan, memang memungkinkan juga untuk Nah, tapi kembali lagi kalau misalkan rumah tangga tadi itu dianggap adalah pemerintahan kecil, ya keluarga kan adalah pemerintahan kecil kan. Nah ini memang ada kesetaraan gender di sini. Artinya gini, antara laki-laki dan perempuan, suami istri itu memang harus berusaha mensejajarkan perasaan, mensejajarkan kepentingan, mensejajarkan visi misi, selalu mengedepankan rembukan. Wasyawirhum fil amri. Rasa kalau kata Pak Ustadz. Bapak ya. Bapak Aziz Hidayatullah. Jadi kalau secara filosofi yang diyakini secara lebih umum lagi mungkin ya, memang lebih kepada para pimpinan ya, sehingga kokoh berdiri di dalam mengayomi yang dipimpin. Gitu. Ternyata begitu ya. Jadi maknanya lebih ke sana, dan apabila dimiliki oleh seseorang memungkinkan dia kokoh sebagai pemimpin dengan kuda-kuda yang jaga. Kalau didedikasikan pada pemimpin tadi sehingga dapurnya langka karena yang memesankan hanya orang-orang tertentu ya. Maka Sepang termasuk pusaka yang sudah ada dari era Majapahit, tetapi tidak umum seperti brojol karena memang pemegangnya adalah orang-orang khusus. Kalau yang brojol, kalau Sepang adalah orang-orang khusus. Betul. Kalau dari pamor ini kayak keleng tapi kok kayaknya ada pamor ya. Seperti wasuta. Wasuta. Filosofinya para pemirsa yang sudah biasa menyaksikan tentu tahu arahnya kepada kegigihan. Ya, terima kasih kita bro, terima kasih pemirsa. Ini salah satu varian dari pusaka masa lampau yang dibuat oleh leluhur bangsa kita. Terlepas bagaimana orang menyikapi, tapi yang pasti ini adalah bukti sejarah. Dan ini juga bagian dari kehebatan budaya bangsa kita. Dan marilah kita rawat budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa. Saksikan selalu Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.